Brewing Love menceritakan seorang wanita yang merupakan mantan anggota pasukan khusus militer yang bernama Chae Yongju. Yongju memiliki kepribadian yang kuat, baik secara fisik maupun mental, dan saat ini ia bekerja di sebuah perusahaan pembuat bir bernama Jisang. Ia dijuluki dengan sebutan Raja Penjualan, karena ia bersama timnya sukses menjadikan bir perusahaannya yang bermerek Laiki menjadi bir terlaris di kota Busan. Salah satu tugasnya adalah melakukan promosi dengan cara unik, juga menghentikan para distributor dan pedagang grosir nakal yang memanipulasi penjualan. Sementara itu di kantor pusat Jisang, pimpinan perusahaan mengadakan rapat dengan para eksekutif. Mereka membahas merek bir bernama Naro, yang dibuat oleh seorang pria bernama Yun Minju. Yun Minju sendiri adalah ahli pembuat bir yang punya sertifikasi kursus pembuat bir di Jerman. Minju mengelola pabrik birnya sendiri selama 4 tahun terakhir, dibantu oleh pekerja yang berasal dari penduduk desa. Saat pimpinan dan para eksekutif mencoba bir Naro buatan Minjun, semua orang begitu kagum dengan rasa bir itu. Karena hal inilah pimpinan ingin membeli hak cipta bir Naro atau mempekerjakan Minjun di perusahaan mereka dan mengembangkan bir bersama. Tim perencanaan pun segera bergerak cepat untuk membahas perintah pimpinan tadi, namun ada satu orang pegawai yang gak ada di tempat karena sedang makan siang. Dia adalah wanita bernama Bang Arum, pegawai yang paling anti dengan bekerja saat makan siang. Rupanya Arum sangatlah kaya, yang mana dia punya banyak mobil, gedung, bahkan tos serba. Sepertinya ia mendaftar ke sebuah biro jodoh, dan mencari seorang suami sempurna yang sebanding dengan dirinya. Di sebuah desa, seorang penjual roti lapis panggang mendatangi sebuah pabrik bir. Penjual roti itu bernama Oh Chan Hui, yang datang menemui pemilik pabrik karena sangat menyukai bir buatan pabrik itu dan ingin bekerja paruh waktu di sana. Pemilik pabrik itu adalah Yun Minju, yang rupanya adalah seorang pemuda tampan. Minju sepertinya percaya pada Chan Hui karena ia menerima Chan Hui begitu saja. Sebagai salam perkenalan, Minju memberikan beberapa bir pada Chan Hui, dan ia memberitahu bahwa cara paling enak meminum bir buatannya adalah menggunakan gelas. Chan Hui sebenarnya penasaran mengapa Minju percaya padanya, lalu Minju mengatakan bahwa ia punya naluri yang tajam dalam menilai seseorang, dan ia merasa Chan Hui itu orang baik. Rupanya Chan Hui sangat dekat dengan Yongju, bahkan Chan Hui memanggil Yongju dengan sebutan kakak. Chan Hui menceritakan mengenai Minju, dan menunjukkan bir Naro yang dikasih oleh Minju. Saat Yongju mencoba bir itu, ia begitu takjub dengan rasanya yang sangat enak. Rupanya Minju punya lahan yang luas untuk mendapatkan dan mengelola bahan-bahan untuk birnya. Ia rupanya mempekerjakan beberapa orang paruh baya di desa setempat untuk membantunya dalam memetik tanaman dan mengelolanya. Para pekerja itu sangatlah akrab satu sama lain, sehingga suasana kerja sangat ramai, apalagi kalau ada kepala desa yang bernama Li Jiang juga di sana. Sifat mereka beda banget dengan Minju yang pendiam dan gak banyak omong, namun meski begitu Minju tak pernah membenci mereka. Rupanya Minju adalah orang yang lebih menyukai kesendirian dan ketenangan, karena itu ia tinggal sendirian di rumahnya yang besar itu bersama kucing kesayangannya. Ia mendapatkan pesan dari Arum yang ingin bertemu membahas bir Naro, namun Minju tak tertarik akan hal itu dan menolaknya begitu aja. Meski terkesan dingin, Minju adalah sosok bos yang baik hati terutama pada pegawainya. Terbukti ia mengizinkan pasangan suami istri pegawainya pulang kampung padahal sedang sibuk-sibuknya. Beda dengan Minju, Yongju sendiri sangat menyukai keramaian terutama suasana saat bersama rekan-rekannya. Meski terlihat ceria dan kuat, rupanya di balik itu Yongju tinggal bersama neneknya dan melakukan pekerjaan rumah. Keesokan harinya, Minju ditelepon adiknya yang berulang tahun hari ini. Adik Minju meminta kakaknya itu datang, dan Minju yang menyayangi adiknya itu tentu aja berjanji datang. Karena adiknya ada di luar kota, ia terpaksa menelepon Chan Hui dan memintanya untuk menjaga rumah sekaligus kucing kesayangannya saat ia pergi. Sementara itu, Arum saat ini pergi ke rumah Minju untuk membujuknya bekerja sama. Arum menemui Chan Hui yang rupanya sudah ada di sana, lalu Arum salah paham dan mengira Chan Hui adalah Minju. Ia terlanjur menunjukkan proposal kerjasama dan menjelaskan pada Chan Hui,
dan ia merasa bodoh saat Chan Hui mengaku dirinya hanyalah pekerja paruh waktu di sana. Minju sendiri saat ini berada di rumah orang tuanya untuk menghadiri acara ulang tahun adiknya. Rupanya acara itu dihadiri oleh banyak orang penting karena ayah Minju adalah pensiunan jenderal bintang 2. Ayah Minju yang bernama Yun Chang-suk kesal karena Minju datang terlambat, namun beda dengan ibu tiri Minju yang bersikap ramah. Sepertinya hubungan Minju dan ayahnya itu kurang baik karena Minju terlihat dingin pada ayahnya itu. Chang-suk rupanya tahu mengenai kemampuan putranya itu dalam menilai orang. Sepertinya hubungan keduanya begitu buruk karena kemampuan Minju itu di masa lalu, bahkan Chang-suk menilai Minju itu lemah seperti pasien sakit jiwa. Sepertinya dulu Minju membuat masalah di masa lalu sehingga ayahnya tak menyukai kemampuan Minju itu. Minju menilai dirinya seperti ini berkat ayahnya yang suka menuntutnya ini itu, mencela dirinya karena tak sesuai harapan ayahnya, bahkan menyebutnya antisosial. Minju menegaskan bahwa semua orang itu tidak sama, dan ia marah karena ayahnya selalu membandingkan dirinya dengan orang lain hanya karena dirinya itu berbeda. Ia merasa ayahnya itu tak pernah berubah, masih otoriter meski udah lama gak ketemu. Minju jadi teringat dengan masa lalu, di mana rupanya ibu kandung Minju meninggal saat Minju masih remaja. Meski hubungannya dengan sang ayah begitu buruk, Minju bersikap hormat biasa pada ibu tirinya, bahkan ia sangat menyayangi adik laki-lakinya. Ia mengajak adiknya itu keluar dari acara tanpa peduli pandangan orang-orang. Sementara itu, Yongju begitu terkejut saat mendengar kabar bahwa kantor cabang di kota Busan akan ditutup, dan akan memecat para pegawai di sana. Menurut Pak Nam atasan Yongju, perusahaan sedang kesulitan apalagi ada merek bir Naro, dan pimpinan ingin bekerja sama dengan Naro. Tentu aja Yongju merasa gak terima karena berkat rekan-rekannya lah cabang di Busan bisa jadi seperti ini. Ia gak mau menyerah, dan akan berusaha agar kantor cabang di Busan tak ditutup. Sementara itu, Minju mengajak adiknya pergi ke taman bermain. Di sana, Minju membelikan adiknya makanan dan bermain beberapa permainan. Adik Minju sepertinya menginginkan boneka besar yang merupakan hadiah permainan, dan Minju yang sensitif pun tahu adiknya menginginkan boneka itu. Ia meminta adiknya itu berterus terang jika menginginkan sesuatu dan menjadi apa yang adiknya mau, juga tak perlu mendengarkan ayah mereka yang suka ngatur ini itu. Minju ragu bisa mendapatkan boneka itu karena butuh poin yang banyak dalam permainan menembak, namun tak disangka, Yongju rupanya juga di sana dan bermain dengan hebat, bahkan selalu tepat sasaran. Yongju menyadari bahwa adik Minju menginginkan boneka itu, karena itu ia menawarkan akan memberikan boneka itu jika menang. Yongju pun mencoba memainkan permainan itu dan selalu tepat sasaran. Minju yang melihatnya pun merasakan sesuatu yang aneh dari Yongju. Ia memanggil Yongju lalu menggenggam tangannya, dan seketika indera sensitifnya aktif memindai Yongju. Entah kenapa, Minju merasakan bahwa di balik sifat ceria Yongju tadi, Yongju sebenarnya sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Yongju merasa risih ditatap oleh Minju seperti itu, dan Minju mengatakan bahwa sebenarnya Yongju saat ini sedang gak baik-baik saja. Dan disinilah episode pertama berakhir. Mendengar bahwa dirinya dibilang gak baik-baik saja, tentu aja Yongju terkejut karena pria di depannya ini seolah mengetahuinya. Minju menyadari bahwa ia salah omong dan kesal dengan kebiasaannya yang suka nyeplos menilai orang. Adik Minju berterima kasih pada Yongju yang berhasil memenangkan permainan dan mendapatkan boneka. Yongju sebenarnya masih ingin bercanda dengan adik Minju, namun entah kenapa ia merasa canggung dengan Minju sehingga ia pergi dari sana. Yongju memberitahu neneknya bahwa kantor cabangnya akan ditutup, namun ia tak menampakkan kesedihannya agar neneknya gak khawatir. Yongju kepikiran dengan kata-kata Minju tadi yang seolah tahu apa yang ia rasakan, namun ia merasa tak ada gunanya memikirkan itu lagi. Keesokan harinya, Direktur Pemasaran dari kantor pusat mengajak Yongju bicara. Direktur menawarkan Yongju untuk bekerja di kantor pusat, namun Yongju tanpa ragu menolaknya. Mendengar penolakan itu, Direktur menawarkan kesepakatan.
Ia berjanji takkan menutup kantor Busan asalkan Yongju bisa membujuk Minju untuk bergabung dengan perusahaan Jisang. Direktur menawarkan hal ini pada Yongju karena ia mendengar bahwa Yongju adalah yang terbaik jika berurusan dengan orang, dan ia berjanji akan memberikan semua yang Yongju butuhkan. Mendengar adanya harapan cabang Busan gak ditutup, tanpa ragu Yongju menerima kesepakatan itu dan bertekad akan membujuk Minju, si pemilik bir Naro untuk bekerja sama dengan Jisang. Malam harinya ia pun mengemasi barang-barangnya dan berpamitan pada semua orang karena ia akan bekerja di kantor pusat. Karena akan meninggalkan rumahnya, Yongju akan menyewa perawat untuk menemani neneknya. Nenek Yongju merasa tenang meski Yongju pergi ke ibu kota, karena bagaimanapun Yongju itu lahir dan besar di sana. Saat ini Yongju tiba di kantor pusat Jisang. Rupanya rekannya di Busan yang bernama Kang Bom juga di sana menemani Yongju, karena Kang Bom sendiri sangat mengidolakan Yongju dan rela ikut kemanapun Yongju pergi. Keduanya melihat-lihat isi kantor pusat dan begitu kagum saat melihatnya, karena beda banget dengan kantor lama mereka. Direktur pemasaran memberitahu Yongju bahwa sebelumnya Minju udah menolak tawaran dari perusahaan, karena itu ia berharap banyak pada Yongju untuk membujuk Minju. Ia juga memberitahu bahwa tim perencanaan juga akan kembali menemui Minju hari ini, karena itu ia meminta Yongju mengatur strategi agar tidak kalah dengan tim perencanaan. Tanpa ragu Yongju mengklaim akan langsung menemui Minju hari ini juga. Sementara itu, Minju yang sedang tidur mendengar suara berisik dari kepala desa yang bicara lewat toa. Kepala desa meminta Minju datang ke balai desa untuk membahas rencana festival. Tentu aja Minju dalam hatinya menolak, namun kepala desa yang kocak itu menyindir Minju yang gak pernah mau datang. Sementara itu, saat ini Arum sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Minju ditemani oleh rekannya. Arum mengatakan bahwa ini terakhir kalinya ia membujuk Minju karena ia udah ogah ditolak melulu. Rupanya Arum sedang menyeleksi pria untuk kencan buta, dan ia ingin mendapatkan pria yang benar-benar sempurna sekaligus sebanding untuknya. Ia berencana akan mengundurkan diri dari pekerjaan jika menikah nanti, karena saat ini ia bekerja hanya untuk meningkatkan nilainya sebagai wanita. Sementara itu saat ini Chan Hui udah bekerja membantu Minju. Chan Hui bekerja dengan semangat dan ia berusaha akrab dengan Minju, namun Minju yang kepribadiannya tertutup tetap aja membuat batasan. Meski begitu Chan Hui gak tersinggung karena ia menyukai sifat Minju itu yang menarik menurutnya. Minju bertemu dengan Arum di depan, dan melihat hal itu Minju mengajak mereka bicara. Arum berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Minju agar mau bekerja sama, bahkan ia memberikan Minju syarat jika Minju mau. Minju bersedia bekerja sama dengan perusahaan Jisang, asalkan bir buatannya nanti dijual terbatas, tidak diproduksi dan dijual secara massal ke seluruh negeri. Tentu aja Arum dalam hatinya keberatan dengan syarat itu. Minju dengan kemampuannya menilai ekspresi Arum yang nampak menolak keberatan, dan ia menegaskan tak menerima tawaran apapun. Chan Hui mengejek Arum yang gagal membujuk Minju, dan ia memberitahu bahwa Minju menjadi pembuat bir bukan karena uang, namun karena Minju ingin melakukan apa yang Minju inginkan. Sementara itu, rupanya saat ini Yongju ada di balai desa menemui kepala desa. Ia membawakan banyak oleh-oleh untuk kepala desa agar mau memanggil Minju ke sana dan membantunya membujuk Minju. Saat Minju ke balai desa, baik Minju maupun Yongju begitu terkejut melihat satu sama lain. Yongju tak menyangka bahwa Yun Minju adalah pemuda yang ia temui tempo hari di taman bermain. Yongju berniat menunjukkan proposal tawarannya, namun Minju langsung menolaknya dan pergi dari sana. Yongju menyusul dan meminta Minju meluangkan waktu setidaknya 5 menit. Naluri tajam Minju bekerja memindai Yongju, dan ia kembali melihat di balik sifat ceria Yongju, gadis itu sedang dilanda kesedihan. Yongju berusaha menjelaskan tujuannya, dan Minju yang melihat Yongju gak pakai alas kaki pun memakaikan sandal untuk Yongju. Setelah itu Minju menegaskan bahwa ia tak akan berbisnis dengan Jisang. Sementara itu, Chan Hui yang pembawaannya asyik sudah akrab dengan para ibu-ibu. Mereka heran melihat Minju yang pulang begitu aja tanpa menoleh padahal mereka panggil. Saat ini perasaan Minju begitu aneh, dan ia mengurung diri di ruangannya dan menyalakan lilin terapi untuk menenangkan diri.
Semua orang heran Minju mengunci rumah rapat-rapat, dan mereka terkejut saat melihat kepulan asap keluar dari kamar Minju. Mereka menduga ada kebakaran padahal itu hanya asap lilin, sehingga hal ini membuat mereka panik dan terpaksa Yongju dengan berani menaiki atap, menggunakan tali dan turun ke jendela kamar Minju. Yongju lega karena rupanya tak ada kebakaran di sana, dan ia sempat-sempatnya kembali membujuk Minju agar mau bekerja sama. Minju merasa dirinya sedang apes karena bertemu dengan wanita gila kayak Yongju. Rupanya Arum dan rekannya mampir di toko milik kepala desa untuk minum. Mereka bertemu dengan Yongju yang juga kebetulan ke sana, dan kemudian Arum meminta untuk bicara. Mereka membicarakan kegagalan mereka dalam merekrut Minju. Arum yang merasa semua ini adalah persaingan direktur, lebih memilih untuk mundur dan mencari alternatif, namun beda dengan Yongju yang mengklaim akan mencari jalan lain untuk membujuk Minju. Yongju tiba-tiba punya ide saat mendengar dari kepala desa bahwa Minju membutuhkan pekerja, karena sebelumnya ada 2 orang yang cuti untuk pulang kampung. Yongju berencana untuk bekerja pada Minju, dan kepala desa setuju akan hal itu dan berjanji akan membantu Yongju. Keesokan harinya, saat Yongju hendak pergi ke tempat Minju, ia dihadang oleh kepala desa yang entah kenapa malah melarangnya. Rupanya sebelum ini Minju meminta semua orang agar jangan sampai membiarkan Yongju menemui dirinya. Yongju begitu kesal karena kepala desa berbalik memihak Minjun, dan ia mau gak mau harus melawan para pegawai jika ingin menemui Minjun. Namun Yongju dengan mudah membuat kepala desa kembali memihak dirinya dan mengizinkan dirinya untuk menemui Minjun. Ia menyogok kepala desa dengan banyak minuman kesehatan, sehingga kepala desa pun tergiur dan mengizinkan Yongju pergi. Lijang menelepon Minju bahwa ia gagal, dan Minju kesal akan hal itu namun ia optimis para ibu-ibu takkan mengecewakannya. Setelahnya Yongju dihadang oleh para ibu-ibu. Yongju berpura-pura belum makan sambil memasang wajah memelas. Emang dasarnya naluri ibu-ibu yang gak tegaan, mereka ngasih makan Yongju dan menelepon Minju bahwa mereka kini memihak Yongju. Mereka yakin Yongju adalah gadis yang baik dan cocok untuk Minju, apalagi setelah mendengar cerita Yongju yang adalah yatim piatu dan hanya tinggal dengan neneknya. Minju heran karena Yongju gak terlihat padahal menurut para pegawainya Yongju dibolehkan masuk, dan akhirnya ia mencari-cari di kebun. Ia begitu terkejut melihat seorang wanita menaiki tangga. Ia menduga itu adalah pegawainya sehingga ia begitu khawatir, namun ia begitu terkejut bahwa wanita itu adalah Yongju. Dan disinilah episode kedua berakhir. Minju menuduh Yongju melakukan semua ini hanya untuk membujuknya, dan ia meminta Yongju menyerah saja karena menurutnya Yongju melakukan hal yang sia-sia. Namun Yongju mengklaim dirinya hanya berniat membantu, tak ada niat mengambil hati Minju. Minju pun terdiam, dan para ibu-ibu menyarankan Minju agar mempekerjakan Yongju sebagai pekerja paruh waktu karena Yongju itu orangnya cekatan. Minju masih menolak karena ia punya pekerja paruh waktu lain, yakni Chan Hui, namun saat dihubungi, Chan Hui gak bisa datang karena jualan di kota, lebih tepatnya di depan kantor perusahaan Jisang. Melihat Minju yang kecewa karena Chan Hui gak datang, Yongju tersenyum puas karena dialah yang memang menyuruh Chan Hui gak datang hari ini. Chan Hui sendiri memutuskan untuk jualan karena terlanjur di sana, kemudian ia melihat sosok Arum yang berangkat kerja. Ia sebenarnya mau memanggil wanita itu, namun entah kenapa ia tak punya keberanian. Demi membujuk Minju, Yongju mengamati Minju dari jauh untuk mengenal pria itu lebih banyak. Sepanjang pengamatannya, Minju itu tak suka dengan kebisingan atau berkontak fisik, dan Minju itu sering membentur sesuatu saat berjalan. Karena udah waktunya makan siang, Minju meminta semua orang untuk istirahat makan siang, sementara ia sendiri akan makan siang di rumahnya. Awalnya Yongju menduga Minju itu egois karena makan sendirian di rumahnya yang dingin sementara pegawainya harus panas-panasan, namun tak disangka Minju udah menyediakan ruangan khusus yang sangat nyaman untuk para pegawainya. Minju udah memenuhi ruangan itu dengan berbagai makanan dan minuman, hal ini membuat Yongju salut pada Minju yang begitu perhatian dengan para pekerjanya. Sementara itu, Minju kepikiran dengan sosok Yongju yang menurutnya aneh,
karena menurutnya Yongju itu suka membantu orang lain namun tak bisa menjaga diri. Ia merasa tak bisa nyaman jika berdekatan dengan tipe orang seperti itu, dan ia berencana akan meminta Yongju berhenti. Sementara itu, saat ini Arum dipanggil ke ruangan Direktur Perencanaan. Arum dimarahi karena malah santai-santai di kantor, bukannya membujuk Minju seperti Yongju. Arum mengklaim udah menyerah membujuk Minju dan menyarankan manajer untuk bekerja sama dengan pabrik bir lain. Namun manajer marah karena Arum memutuskan seenaknya, dan ia menegaskan bahwa Arum mau tak mau harus membujuk Minju bergabung dengan perusahaan karena semua ini adalah perintah mutlak dari pimpinan. Ia meminta Arum agar jangan sampai kalah dengan Yongju yang gak ke kantor karena berusaha membujuk Minju langsung. Arum pun kesal dalam hati karena hal ini sehingga suasana hatinya pun jadi jelek. Ia mendatangi truk penjual roti milik Chan Hui dan terkejut saat melihat Chan Hui di sana. Chan Hui yang tertarik dengan Arum memberikan roti panggang spesial, dan tak disangka Arum begitu menyukai roti itu yang rasanya enak. Entah kenapa Arum bersembunyi saat melihat rekan-rekannya lewat, dan Chan Hui yang pengertian pun menutup banner truk sehingga Arum gak kelihatan oleh mereka. Entah kenapa Arum menjadi salah tingkah saat melihat apa yang Chan Hui lakukan barusan. Awalnya berniat mengusir Yongju, namun entah kenapa Minju ujung-ujungnya bersikap baik dengan memberikan Yongju kopi dan roti. Malah ia repot-repot membersihkan pipi Yongju yang belepotan krim, bahkan menguncir rambut Yongju agar Yongju nyaman. Yongju merasa aneh karena Minju memberikan apa yang ia suka. Rupanya sebelum ini diam-diam Minju mendengarkan obrolan Yongju dengan ibu-ibu, yang membicarakan apa yang Yongju suka. Karena itu Minju dengan sengaja menyiapkan semua itu. Para ibu-ibu yang melihat Minju menguncir rambut Yongju pun menggoda mereka. Demi menutupi rasa malunya, Minju mengatakan niatnya yang sebenarnya yakni ingin Yongju berhenti. Ia dengan ketus mengatakan tak nyaman melihat Yongju, lalu Yongju yang kesal pun pergi dari sana. Para ibu-ibu pun protes pada Minju yang menurut mereka terlalu keras pada Yongju, padahal Yongju niatnya baik. Rupanya Yongju sebenarnya hanya pura-pura marah, karena ia masih belum menyerah. Ia mendatangi bar milik kepala desa lalu memesan bir naro di sana yang tersisa 10 liter, dan dengan mudah ia meminum semua itu. Kepala desa yang syok pun menghubungi Minju dan memberitahu hal ini, lalu Minju pun langsung bergegas ke sana. Dalam kondisi mabuk, Yongju berceloteh mengenai perjalanan karirnya yang berawal dari pramuniaga hingga sekarang, dan juga menceritakan nasib rekan-rekannya yang terancam di PHK karena pabrik ditutup. Minju yang tak sengaja mendengar hal ini menjadi sedikit iba, lalu ia mendatangi Yongju dan memberikan beberapa saran untuknya. Menurutnya, selama ini Yongju terlalu berusaha keras dan membantu orang lain. Ia paham karena Yongju adalah mantan anggota Satgas Khusus, namun ia menyarankan agar Yongju berhenti karena semua itu hanya akan menyakiti Yongju sendiri. Karena udah mabuk, Yongju tertidur dalam kondisi duduk setelah mendengar ceramah Minju barusan. Karena tak mungkin membiarkan Yongju seperti itu, Minju pun membawa Yongju pergi dari sana. Sementara itu, rupanya di desa akan diadakan festival bir sehingga orang-orang sibuk mempersiapkan festival itu. Yongju yang baru bangun pun sebenarnya masih belum sepenuhnya sadar, namun saat melihat sekitar, ia pun paham dan langsung membantu orang-orang. Dengan cekatan ia membantu mempersiapkan ini itu. Minju dan para ibu-ibu syok melihat Yongju yang seolah ada di mana saja dan tak kenal lelah. Para ibu-ibu lagi-lagi menggoda Minju, apalagi melihat Minju yang selalu salah tingkah saat bersama Yongju. Keduanya punya rencana agar Yongju dan Minju bisa bersama. Mereka menyuruh Yongju pergi ke hutan untuk mencari suatu tanaman yang dibutuhkan Minju, dan Yongju yang ingin membujuk Minju pun langsung pergi. Setelah Yongju pergi, ibu-ibu memberitahu Minju sambil berbohong bahwa Yongju tak bisa dihubungi setelah pergi ke hutan. Mereka bicara seolah-olah khawatir Yongju kenapa-napa di hutan, apalagi bentar lagi hari udah mulai malam. Mendengar hal ini pun membuat Minju khawatir pada Yongju, dan ia langsung bergegas pergi ke hutan. Sampai hari menjadi gelap, Minju belum menemukan Minju sehingga ia semakin khawatir Yongju kenapa-napa. Ia begitu syok saat melihat Yongju yang ternyata sedang bersantai di sebuah pondok. Rupanya Yongju berada di sana dan berniat bermalam di sana karena sebelumnya ia keasyikan mencari tanaman sampai-sampai gak tahu hari udah mulai malam.
Minju menilai itu konyol, namun Yongju yang udah biasa dengan situasi ini pun terlihat santai. Yongju menyarankan Minju tetap tinggal dan pergi keesokan harinya, karena bahaya jika berjalan di hutan tengah malam begini. Yongju meminta penjelasan mengapa Minju bersikap ketus padanya tadi, dan ia meminta Minju melampiaskan kemarahannya padanya kalau memang gak suka. Minju dengan tenang mengatakan dirinya bukan orang seperti itu, karena ada banyak orang yang kesulitan kembali ke kehidupan sehari-hari mereka setelah terperosok dalam kemarahan, dan dirinya lah salah satunya. Yongju jadi merasa bersalah karena berkata seperti itu. Minju mengklaim tak membenci Yongju sama sekali, karena ia hanya teringat dengan dirinya dulu saat melihat Yongju. Ia menceritakan mengenai ayahnya yang seorang tentara, dan dirinya yang selalu dituntut oleh ayahnya namun tak bisa memenuhi keinginan ayahnya itu. Ia juga menceritakan dirinya yang selalu dinilai aneh dan sensitif, sehingga membuatnya selalu menyendiri. Yongju menghibur Minju dan menyebut Minju bukanlah orang aneh, tapi justru menurutnya Minju itu orang yang baik, karena tak semua orang bisa menjadi seperti yang Minju lakukan. Minju terlihat begitu bahagia mendengar kata-kata itu. Ia menceritakan dulu ia pernah diselamatkan seseorang 6 tahun lalu, namun ia tak mengingat siapa penyelamat dirinya itu kecuali kata-kata yang diucapkan si penyelamat yang memintanya menghargai diri sendiri. Karena udah mengantuk, Yongju memilih untuk tidur dalam kondisi duduk. Karena ingin Yongju tidur nyenyak, Minju dengan perhatian menyandarkan kepala Yongju ke pundaknya. Keesokan harinya, Minju terlihat lebih akrab dengan Yongju karena terbukti ia sesekali mengeledek Yongju. Sementara itu, Arum yang ingin membujuk Minju pun tiba di desa. Karena tak punya cara lagi untuk membujuk Minju, kini Arum memanfaatkan orang-orang desa. Dengan bantuan kepala desa, ia mengumpulkan semua orang. Ia mengiming-imingi semua orang akan mendapatkan banyak uang jika bir Naro dijual secara massal ke seluruh negeri. Karena itu ia meminta mereka mendesak Minju agar mau bekerja sama dengan perusahaan Jisang. Semua orang tertarik akan hal itu, apalagi membayangkan akan mendapatkan banyak uang. Agar tak kalah dengan Yongju, Arum berbohong dan memberitahu semua orang bahwa Yongju berniat membawa Minju sendirian ke Seoul dan tak membawa orang-orang. Hal ini membuat semua orang tak terima karena menilai Yongju berniat mencuri Minju dari mereka. Saat Yongju dan Minju kembali ke lokasi festival, semua orang mencegat Yongju. Kepala desa yang juga terprovokasi pun berniat mengusir Yongju dengan menabur garam, namun Bu Yongja mencegahnya sehingga terjadi perdebatan, lalu pada akhirnya garam itu terlempar ke arah Yongju. Yongju menjadi syok mendapat perlakuan itu. Semua orang tetap menghujat Yongju, lalu Minju yang tak tega melihat Yongju diperlakukan begitu pun mendatangi Yongju dan melindunginya. Dan disinilah episode ketiga berakhir. Nantikan episode-episode selanjutnya hanya di channel kami, Rafardan Playlist. Jangan lupa subscribe dan like agar channel kami semakin berkembang, sehingga kami semakin semangat dalam upload video-video selanjutnya. Oke. Minju seolah melindungi Yongju dari orang-orang, namun ia tak berkata apa-apa. Yongju meminta penjelasan mengapa orang-orang memperlakukannya seperti ini, lalu Arum datang dan memberitahu apa yang ia katakan pada penduduk desa. Yongju protes mengapa orang-orang tak mendengarkan penjelasannya, namun semua orang yang terlanjur marah pun tak peduli. Minju menghentikan amarah semua orang, lalu ia meminta Yongju untuk pergi dan tak membuat penduduk desa bingung lagi. Yongju pergi dengan perasaan kesal, namun tak disangka Minju menyusulnya. Meski tadi mengusir Yongju, Minju saat ini terlihat perhatian pada gadis itu bahkan membawa Yongju ke rumahnya untuk membersihkan diri. Minju meminta maaf atas sikapnya tadi karena ia tak bisa membela siapapun, namun ia hanya beralasan bahwa penduduk desa lah yang penting baginya. Baginya, desa ini begitu penting karena 4 tahun lalu ia adalah seorang pria yang tak tahu tujuan hidup. Melihat orang-orang desa yang saat itu sedang kesulitan, membuat hati Minju tergerak untuk membantu mereka dengan membuat pabrik bir yang bisa mensejahterakan mereka. Minju mendirikan pabrik dari nol dan membuat bar untuk menjual bir mereka, hingga dirinya bisa seperti sekarang. Itulah yang membuatnya berat hati untuk meninggalkan desa ini hanya untuk bekerja dengan perusahaan pembuat bir.
Mendengar hal itu Yongju pun paham dengan alasan Minju, dan ia bingung harus menyerah atau tidak. Saat ini festival desa sedang berlangsung di mana Minju membantu di sana. Yongju mendatangi Minju dan mengatakan dirinya takkan menyerah, begitu juga dengan Arum yang datang dan mengatakan hal yang sama. Yongju meminta penjelasan apa yang Arum katakan pada penduduk desa sehingga jadi mengusirnya. Arum mengklaim hanya mengatakan fakta yang sebenarnya, namun Yongju menilai Arum tak mengatakan hal yang sebenarnya pada penduduk desa. Karena menurutnya jika Minju bergabung dengan Jisang, semua milik Minju akan menjadi milik Jisang, dan penduduk desa takkan mendapatkan apa-apa. Yongju kesal karena Arum tak memberitahu hal sepenting itu, namun Arum mengklaim tak bersalah sama sekali. Bahkan Arum heran mengapa Yongju begitu emosional dan membela nasib penduduk desa. Ia menantang Yongju apakah tega memberitahu penduduk desa akan hal itu, namun Yongju mengklaim takkan melakukan hal itu, karena ia tahu rasanya kehilangan sesuatu, dan ia tak ingin penduduk desa merasakan hal yang sama. Sementara itu, semua orang bingung karena kehabisan stok bir. Menurut mereka, bagaimana bisa festival bir diadakan tanpa adanya bir, sedangkan butuh waktu lama untuk mendatangkan bir dari luar. Yongju yang melihat hal ini pun punya ide untuk membantu mereka. Begitu juga dengan Arum yang mengklaim akan membantu. Tak disangka Chan Hui yang datang pun tiba-tiba juga membantu Minju untuk menyiapkan bir meski tak tahu cukup atau tidak. Rupanya Yongju meminta bantuan Kang Bom untuk menyediakan bir dari perusahaan untuk dikirim ke desa. Namun saat perjalanan, mereka dikagetkan dengan adanya kecelakaan sehingga mobil mereka terpaksa mengerem mendadak. Meski selamat, namun bir yang mereka angkut rusak sehingga tak bisa diminum. Akhirnya Yongju punya ide dan meminta bantuan pimpinan cabangnya untuk mengirim bir, lalu untungnya pimpinan bisa mengirim bir itu gak pakai lama. Hal ini membuat Kang Bom yakin Minju akan tersentuh dan bersedia bekerja sama. Minju berterima kasih pada Arum dan Chan Hui yang membantunya. Arum kembali mengingatkan tawarannya mengenai akuisisi, dan menilai tawaran Yongju itu begitu egois dan tak memikirkan penduduk desa. Chan Hui yang mengenal Yongju pun membantah hal itu, dan ia keceplosan bahwa Yongju melakukan semua ini hanya karena ingin menyelamatkan cabang di Busan. Arum yang mendengarnya pun yakin bahwa Yongju nanti akan pergi setelah Minju tanda tangan kontrak, dan Minju akan dibuang setelah dimanfaatkan. Arum meminta Minju menilai apakah Yongju bisa dipercaya atau tidak. Rupanya Yongju sudah datang dan mendengarkan percakapan itu dari jauh. Ia meminta Minju mendengarkan penjelasannya dulu. Ia membenarkan bahwa ia berniat menyelamatkan cabang Busan, tapi ia tak bermaksud memanfaatkan Minju atau penduduk desa. Ia begitu ingin tahu bir yang akan mereka buat nantinya, sehingga ia ingin bekerja sama dengan Minju sampai akhir. Ia yakin Minju yang begitu sensitif tahu apakah dirinya tulus atau tidak. Meski ada pasokan bir dari Minju, penduduk desa bingung karena semua itu tak cukup untuk stok nanti malam. Yongju datang dengan membawakan truk berisi banyak bir untuk mereka, dan hal ini membuat mereka lega. Minju yang menyadari ketulusan Yongju pun mengklaim akan menandatangani kerjasama dengan Yongju. Melihat Yongju yang bingung, Minju meminta Yongju juga mendengarkan penjelasannya. Minju mengklaim tak pernah salah paham pada Yongju, karena ia sudah mengamati Yongju sejak awal dan ia tahu Yongju tak bermaksud jelek. Arum terlihat kesal karena kalah dari Yongju, dan Chan Hui yang melihatnya pun menghibur Arum dengan memberikan roti panggang kesukaan Arum. Akhirnya festival pun diadakan dan berlangsung dengan lancar. Saat semua orang merayakannya, Yongju meminta Minju minum berdua. Keduanya nampak akrab, lalu Minju memberitahu sedikit mengenai komposisi bir buatannya yang punya banyak manfaat untuk orang-orang tertentu, terutama orang-orang sepertinya yang sensitif. Yongju kagum dengan alasan Minju dan meledek Minju yang banyak bicara padahal biasanya jarang bicara. Meski begitu, ia setuju dengan kata-kata Minju. Minju senang ada orang yang memahami dirinya, sehingga hal itu membuatnya gugup saat melihat Yongju. Keesokan harinya Minju begitu gugup saat akan berangkat ke Seoul. Di tengah perjalanan, ia kembali teringat dengan traumanya pada orang-orang yang menilai dirinya terlalu sensitif. Meski begitu, ia akhirnya bisa mengatasi trauma itu setelah mengingat kata-kata Yongju yang ingin bir buatan Minju dinantikan banyak orang.
Akhirnya Minju tiba di kantor pusat dan disambut oleh Yongju. Yongju mengatakan bahwa mereka kini satu tim, termasuk Arum, rekannya dan Kang Bom. Rupanya sebelum ini, Direktur Pemasaran begitu senang dan puas karena Yongju berhasil membujuk Minju, bahkan ia tertawa keras agar Direktur Perencanaan mendengar kekalahannya. Ia memuji kinerja Yongju yang sesuai dengan reputasinya selama ini. Ia begitu bersemangat saat melihat proposal kerjasama, namun ia heran karena ada nama Arum di tim, lalu Yongju mengklaim memasukkan nama Arum karena ia yakin Arum adalah orang yang selalu menyelesaikan tugas yang diberikan. Ia mengklaim menyukai orang seperti itu. Minju juga membawa Chan Hui untuk menemaninya sebagai asisten. Rupanya salah satu syarat yang Minju ajukan adalah membawa asistennya sendiri yakni Chan Hui. Syarat yang lainnya adalah jika ada rapat maka harus dilakukan di tempat Minju. Meski Arum keberatan dengan hal itu, namun Yongju menerimanya karena yang paling penting adalah Minju mau bekerja sama. Yongju pun mengajak Minju berkeliling ke pabrik Jisang, dan Minju begitu terkesan dengan tempat itu. Karena ini adalah hari pertama mereka sebagai tim, mereka merayakan hal ini dengan minum-minum. Minju ditantang untuk menebak jenis bir, dan Minju yang punya indera sensitif pun menebak dengan benar semua bir itu. Mereka semakin akrab satu sama lain, di mana mereka memainkan permainan namun Kang Bom kalah melulu sehingga dapat jitakan di jidatnya. Setelah acara selesai, Yongju dengan perhatian merawat Kang Bom yang jidatnya bengkak. Melihat ekspresi Kang Bom, Minju menduga bahwa sebenarnya Kang Bom menyukai Yongju. Entah kenapa jantung Minju tiba-tiba berdegup kencang karenanya, dan ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia tak seperti Kang Bom. Kemudian tiba-tiba hujan deras, lalu saat melihat Yongju, ia kembali bingung dengan apa yang dirasakannya saat ini dan mengapa jantungnya berdegup kencang. Dan disinilah episode keempat berakhir. Minju menegaskan bahwa penyebab jantungnya yang berdebar itu bukanlah rasa suka pada Yongju. Melihat keakraban Yongju dan Kang Bom, jantung Minju selalu berdegup kencang. Mungkin karena ia baru pertama kali merasakannya, padahal secara tak sadar ia sudah menyukai Yongju, namun malah menduga Kang Bom lah yang menyukai Yongju. Beberapa waktu kemudian, Minju mencoba memfoto alam, seperti mendiang ibunya yang dulu adalah seorang fotografer. Yongju dan Kang Bom datang untuk rapat, dan mereka bergabung dengan Minju yang sedang makan bersama ibu-ibu. Minju yang melihat kedekatan Yongju dan Kang Bom lagi-lagi menjadi salah tingkah karena jantungnya berdegup kencang. Saat Kang Bom masuk rumah untuk mengambil minum, Minju memanfaatkan hal ini untuk bicara dengan Kang Bom. Minju bertanya apa pendapat Kang Bom tentang Yongju, lalu dengan enteng Kang Bom mengklaim sangat menghormati dan mengagumi sosok Yongju sebagai seniornya. Minju gak percaya dan menuduh Kang Bom sebenarnya menyukai Yongju, namun Kang Bom tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Kang Bom menegaskan bahwa ia adalah penggemar Yongju dan menghormati idolanya itu, dan ia gak habis pikir dengan tuduhan aneh Minju. Setelah Chan Hui, Arum dan Rao datang, mereka memulai rapat tim. Arum dan Rao sebenarnya masih keberatan dengan syarat Minju yang ingin rapat tim dilakukan di kediamannya, namun mereka tak punya pilihan. Yongju sebagai ketua tim akan mengembangkan produk baru, dan ia berencana akan melakukan lokakarya dengan mengunjungi pabrik bir terkenal dan meneliti pasar. Lagi, Arum dan Rao tak setuju dengan ide Yongju itu. Tim ini sepertinya udah gak ada harapan, melihat anggota tim yang tak kompak sama sekali. Pimpinan meminta tim untuk membuat bir jenis baru yang beda dengan yang lain dalam waktu 2 bulan, namun mereka pesimis bisa melakukannya karena menurut Minju, membuat bir baru membutuhkan waktu 6 bulan karena harus riset dan uji coba dulu. Semua orang akhirnya setuju untuk lokakarya, lalu Yongju meminta Rao untuk memesan akomodasi mereka. Namun Rao menolak karena merasa tak adil, apalagi ia adalah pegawai tetap dan anggota tim ini. Semua orang heran dengan orang ini, lalu Kang Bom berinisiatif melakukannya. Yongju teringat dengan dulu saat ia masih pegawai baru yang merasakan ketidakadilan, di mana ia selalu disuruh-suruh melulu. Minju mendatangi Yongju dan menghibur gadis itu, namun Yongju meminta Minju tak mengkhawatirkannya.
Minju yang tahu apa yang Yongju rasakan menilai Yongju sebenarnya mengabaikannya karena takut ia mengetahui apa yang Yongju rasakan saat ini. Yongju menjadi merasa bersalah akan hal itu dan kepikiran, begitu juga dengan Minju yang merasa syok atas sikap dingin Yongju. Ibu-ibu pun tahu bahwa Minju sedang galau meski Minju sendiri menyangkalnya, karena itu mereka bermaksud membantu Minju. Keduanya menelepon yang lain dan meminta mereka untuk menahan Yongju agar gak balik ke kota. Mereka lalu membawa Yongju ke bar dan mempertemukannya dengan Minju. Sementara itu, Chan Hui yang mengikuti Arum diam-diam dari belakang pun sampai di kota. Arum masuk ke sebuah tos serba diikuti Chan Hui. Chan Hui begitu terkejut saat melihat Arum mengenakan seragam tos serba dan menduga bahwa Arum bekerja paruh waktu di tos serba itu. Karena ceroboh, ia ketahuan Arum sedang berada di sana. Rupanya Arum hanya menggantikan pegawai minimarket yang telat datang, dan alangkah terkejutnya Chan Hui saat mengetahui bahwa tos serba itu sebenarnya milik Arum. Saat ini Yongju sedang minum berdua bersama Minju. Yongju menceritakan dirinya itu tak suka kalah, dan tak suka jika ada orang lain yang tahu kesedihannya. Karena semenjak kecil yang ditinggal orang tuanya, ia selalu diejek teman-temannya sebagai anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Rupanya semua orang juga ada di sana dan menangis mendengar masa lalu Yongju yang menyedihkan. Melihat Minju, Yongju merasa pemuda itu berubah akhir-akhir ini. Ia merasa aneh dengan Minju yang gak kuat minum namun justru membuat bir. Minju mengklaim saat dirinya minum, ia merasa pusing namun saat itu ia merasa tenang dalam kesendiriannya. Yongju akan memberikan waktu untuk sendiri jika Minju menginginkan, sebaliknya Minju mengklaim akan menemani Yongju jika butuh teman. Keduanya menjadi dekat, apalagi Minju menjadi merasa nyaman dan senang. Saat melihat Yongju, entah kenapa Minju merasakan ada yang aneh pada dirinya. Ia selalu kepikiran akan hal ini, dan ia ingin memastikan apa sebenarnya yang ia rasakan ini. Loka karya mereka pun dimulai, diawali dengan bersenang-senang di pantai. Awalnya situasi biasa aja, sampai akhirnya pantai dihebohkan dengan adanya seorang wanita yang tenggelam. Yongju dan Chan Hui langsung bergegas nyemplung ke laut untuk menyelamatkan wanita itu lalu memberikan pertolongan pertama. Semua orang bertepuk tangan melihat Yongju yang berhasil menyelamatkan dan menyadarkan wanita tenggelam itu. Chan Hui memanfaatkan aksi heroiknya ini untuk pamer pada Arum, dan Arum sendiri terlihat kagum dengan aksi Chan Hui. Chan Hui menuduh Arum jatuh cinta padanya namun langsung dibantah Arum. Rupanya Chan Hui juga mantan pasukan khusus, sama seperti Yongju, dan itu sebabnya ia berteman dekat dengan Yongju karena emang kenal sejak masih jadi anggota. Minju datang dengan membawakan koper mereka yang berisi baju ganti untuk Yongju dan Chan Hui. Lagi, Minju dibuat berdebar-debar saat melihat Yongju, apalagi setelah aksi heroik tadi, namun nih orang belum nyadar juga kalau dia suka sama Yongju. Mereka pun melanjutkan loka karya dengan mengunjungi pabrik bir lainnya. Mereka melihat-lihat mesin pembuat bir, dan mencoba rasa bir buatan pabrik itu. Dalam kesempatan itu, Minju selalu curi-curi pandang ke arah Yongju dan diam-diam memotret Yongju sambil tersenyum. Chan Hui rupanya menyadari hal itu, dan ia mencoba memberikan petunjuk mengenai apa yang sedang Minju rasakan saat ini, yakni jatuh cinta. Minju salah tingkah dan menyangkal hal itu, namun Chan Hui yang paham dengan sifat Minju pun tak mendebatnya. Saat malam, Yongju begitu syok dan marah saat mengetahui merek bir saingan bertindak curang dengan memanipulasi stok bir mereka. Rupanya cara merek saingan adalah memborong habis bir pesaingan mereka. Meski meningkatkan penjualan pesaing, namun untuk jangka panjang konsumen akan jenuh karena kehabisan terus dan akhirnya merek mereka akan dicari karena terus tersedia, lalu lambat laun merek mereka akan dilupakan. Yongju dengan berani mendatangi preman-preman pesaing, dan berkat reputasi sekaligus julukan Yongju, si anjing gila, manajer lawan sampai takut dan meminta maaf dan berjanji akan bermain secara adil. Masalah pun terselesaikan, dan manajer cabang Busan pun lega karena Yongju bisa menyelesaikan masalah yang tak bisa ia selesaikan. Melihat Yongju saat ini, Minju makin dibuat kagum dengan sosok Yongju yang keren menurutnya. Minju mendatangi Yongju yang sedang sendiri,
dan dengan perhatian ia mengobati luka di jari Yongju yang terluka saat menghadapi preman tadi. Minju mengklaim tak ingin melihat Yongju terluka lagi, karena dirinya lah yang gak baik-baik saja jika Yongju terluka. Tentu aja Yongju penasaran dengan kata-kata Minju barusan, namun Minju menjadi salah tingkah dan tak menjawabnya. Namun saat memegang tangan Yongju dan melihat wajah Yongju yang tersenyum, membuat Minju menyadari bahwa dirinya menyukai Yongju. Ia sadar bahwa ia telah lancang memegang tangan Yongju, dan saat menarik tangannya ia hampir aja terjatuh. Untungnya Yongju menangkapnya dan terjadi adegan klasik di drama romansa di antara mereka. Dan disinilah episode kelima berakhir. Saat Minju dan Yongju menyadari posisi mereka agak romantis, keduanya tersadar dan menjadi canggung karena malu satu sama lain. Rupanya kejadian ini membuat keduanya senyum-senyum sendiri sebelum tidur. Keesokan harinya, Minju melihat Yongju ngobrol dengan seseorang di telepon. Hal ini membuat Minju penasaran siapa yang Yongju telepon pagi-pagi, apalagi dengan bahasa sopan. Yongju memberitahu yang menelepon barusan adalah ayah dari anak yang pernah ia tolong. Sejak saat itu si ayah sering membantunya sebagai balas budi Yongju telah menyelamatkan anaknya. Yongju dan yang lain pun balik ke kantor untuk bekerja lagi. Hal ini membuat Minju sedikit gak rela berpisah dengan Yongju. Minju mencetak semua foto yang ia ambil saat lokakarya, dan ia tersenyum saat melihat foto Yongju yang diam-diam ia ambil. Setelah itu orang-orang mendatangi Minju dan memberikan kartu nama dari banyak pedagang grosir. Rupanya sejak festival bir tempo hari, banyak pedagang grosir yang tertarik dengan bir Naro sehingga ingin menjualnya. Semua orang merasa senang karena dengan ini mereka akan untung banyak, namun Minju merasa pesimis bisa memproduksi banyak bir untuk mereka, karena ia sendiri udah disibukkan oleh proyek dengan Yongju dan yang lain, apalagi dia dikejar target harus mengeluarkan produk baru dalam 6 bulan. Penduduk desa yakin bisa memproduksi sesuai permintaan meski harus kerja keras, asalkan Yongju gak mengubah jadwal atau deadline proyek mereka. Sementara itu di kantor Jisang diadakan rapat darurat. Perusahaan bir sebelah bermain-main dengan media dan membuat artikel yang mengklaim akan bekerja sama dengan Minju untuk mengeluarkan produk baru. CEO menilai Jisang harus meluncurkan produk baru sebelum mereka, dan ia meminta Yongju untuk mempercepat peluncuran produk bir baru dalam 3 bulan, bukan 6 bulan seperti rencana awal. Yongju menilai itu mustahil karena itu berarti Minju harus fokus dengan proyek mereka, padahal Minju udah disibukkan dengan produksi pabriknya sendiri. Namun CEO tak mau tahu dan meminta Yongju menyelesaikan proyek bir baru dalam 3 bulan. Yongju ingin protes namun Direktur Pemasaran mencegahnya. Seusai rapat, Yongju protes dengan perintah ini karena sama aja dengan merusak kepercayaan Minju, namun Direktur menilai itu konsekuensi Minju yang udah menandatangani kontrak. Saat ini Arum dan Rao sedang makan roti yang Chan Hui jual. Arum memberitahu Chan Hui bahwa deadline mereka dipercepat menjadi 3 bulan, sehingga hal ini membuat Rao dan Chan Hui kesal. Chan Hui langsung menelepon Minju dan memberitahu hal ini, sehingga Minju dan orang-orang yang tadinya semangat langsung syok. Mendengar Minju gak tahu, Chan Hui sadar bahwa ia melakukan kesalahan telah memberitahu Minju tanpa seizin Yongju. Minju ingin mengkonfirmasi hal ini pada Yongju, namun Yongju tak mengangkat panggilan teleponnya. Yongju sendiri saat ini sedang bingung harus bagaimana menghadapi Minju, karena ia merasa telah mengingkari janji mereka. Chan Hui yang merasa bersalah pun meminta maaf pada Yongju karena telah ngasih tahu Minju, sehingga Yongju jadi syok dan langsung pergi ke desa menemui Minju meski hari udah malam. Namun ekspresi Minju terlihat gak bersahabat, mungkin saking kecewanya dengan Yongju. Yongju meminta maaf karena tak bisa menepati janji, namun Minju tak mau tahu dan meminta Yongju pergi. Yongju pulang dengan wajah murung, sama dengan Minju yang sebenarnya gak tega. Karena tak ingin memupus harapan orang-orang, Minju bekerja sendirian untuk memenuhi permintaan itu. Namun tetap aja ia tak bisa membuat banyak bir sesuai permintaan. Minju sebenarnya marah dengan Yongju, namun ia tahu semua ini bukan keinginan Yongju. Ia bisa membayangkan bagaimana sakitnya perasaan Yongju saat datang dan
Ia usir tadi. Yongju yang murung pun curhat pada neneknya itu, dan benar ia menjadi baikan bahkan menyadari sesuatu. Yongju merasa aneh karena CEO tahu mengenai waktu 6 bulan yang Minju butuhkan, padahal hanya timnya yang tahu akan hal itu. Ia yakin ada mata-mata di timnya yang melapor pada CEO, dan ia mencurigai seseorang. Di kantor, ia membuktikan kecurigaannya dan benar, mata-mata itu adalah Arum, yang membocorkan proyek mereka pada Direktur Perencanaan. Yongju berani masuk ke ruangan Direktur Perencanaan, dan ia menegaskan bahwa mulai saat ini Arum tak boleh melaporkan apapun ke pihak lain, karena Arum saat ini adalah anggota timnya. Sebagai ketua tim, ia sebenarnya kecewa namun tak bisa sepenuhnya menyalahkan Arum, dan ia mengajak Arum untuk fokus ke masalah mereka. Arum menilai sebaiknya mereka meminta maaf pada Minju karena tak bisa menepati janji. Namun Yongju akan melakukan apapun untuk menepati janji itu, karena menurutnya sebuah janji adalah bagaimana ia menunjukkan rasa hormat pada seseorang. Saat ini orang-orang pada kecapean karena habis kerja Rodi. Mereka sebenarnya bersalah karena terlalu serakah, apalagi saat ini Minju melakukan pekerjaan seorang diri. Permintaan bir terus datang sehingga Minju kewalahan karena kekurangan orang untuk membantunya, dan ia hanya bisa berjanji akan memenuhi permintaan besok. Minju dikejutkan dengan kedatangan Yongju dan yang lain. Yongju akan membantu Minju membuat bir untuk memenuhi permintaan, sebagai permintaan maaf karena membuat Minju kewalahan. Minju tertawa karena gak habis pikir dengan Yongju yang punya ide ini, namun ia menerima bantuan mereka. Minju mendekati Yongju dan meminta maaf karena sempat marah bahkan mengusir Yongju tempo hari. Yongju pura-pura masih kesal karena ia harus balik ke kota malam-malam. Berkat bantuan Yongju dan yang lain, Minju bisa memproduksi bir dalam jumlah banyak, dan ia senang sekaligus berterima kasih pada mereka. Saat akan mengambil sesuatu dalam tumpukan kardus, Yongju hampir aja tertimpa tumpukan kardus itu namun untungnya Minju bisa menahannya. Yongju begitu terkejut dan menjadi canggung dengan situasi mereka. Berkat kejadian barusan, Yongju menjadi gugup dan salah tingkah saat berdekatan dengan Minju. Malam harinya, Kang Bom dan Rao kembali ke kota, sedangkan Yongju, Chan Hui dan Arum tetap tinggal. Mereka makan-makan bersama ibu-ibu merayakan keberhasilan memenuhi permintaan, setidaknya untuk saat ini. Arum yang terlihat murung meninggalkan mereka dan pergi ke sungai. Melihat hal itu, Chan Hui berinisiatif menyusulnya untuk menghibur Arum. Arum pun curhat pada Chan Hui. Ia mengklaim selama ini selalu bekerja dengan baik sejak masih pegawai baru. Karena kinerja yang baik, ia sering mendapat pujian dari senior maupun atasannya, bahkan mendapatkan promosi dengan cepat. Namun semua itu membuatnya kini merasakan ketakutan dan keraguan saat akan melakukan sesuatu, sekaligus merasa tanggung jawab sekecil apapun akan menjadi berat baginya. Namun yang paling berat baginya adalah berpura-pura kuat agar tak ketahuan orang lain. Ia begitu terkejut saat adanya sosok orang seperti Yongju, yang bisa kuat menghadapi apapun tanpa takut dengan pandangan orang lain dan fokus ke tujuannya, dan ia salut akan sifat Yongju yang seperti itu. Ia mengklaim tak suka dibanding-bandingkan, namun ia sadar bahwa ia sendirilah yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Meski dengan kata-kata aneh dan ngaco, Chan Hui mencoba menghibur Arum. Ia menilai Arum adalah orang yang baik, dan ia masih sempat-sempatnya ngegombal dengan menyebut Arum itu begitu cantik. Sementara itu, Minju mengajak Yongju melihat-lihat isi rumahnya. Yongju begitu kagum dengan isi rumah Minju, terutama koleksi foto-foto yang ada di dinding. Yongju masuk ke ruangan cetak foto dan menemukan foto dirinya. Minju mengklaim Yongju adalah satu-satunya orang yang masuk ke ruangan ini. Melihat Yongju yang salah tingkah, Minju menggoda gadis itu dan menilai Yongju pasti sedang deg-degan. Yongju membantah hal itu padahal tuduhan Minju itu benar, karena saat ini jantungnya berdegup begitu kencang. Yongju meminta foto itu untuknya, namun Minju kembali menggodanya dengan tak memperbolehkan Yongju. Bahkan ia mengklaim sangat suka, namun ia tak melanjutkan omongannya untuk menggoda Yongju. Minju dengan jahil mengatakan menyukai foto Yongju itu, sehingga hal ini membuat Yongju salah tingkah karena kegeeran Minju menyukai dirinya.
Keesokan harinya Yongju dan yang lain pun pulang, karena Yongju punya urusan di kota Busan. Minju memanfaatkan liburan ini untuk mengunjungi rumahnya. Menurut ibunya, nanti akan ada tamu yang datang, dan tamu itu rupanya adalah orang yang menyelamatkan Minju dulu. Rupanya ayah Minju masih berhubungan baik dengan penyelamat Minju itu sampai sekarang. Saat ayah Minju datang, Minju terkejut saat melihat Yongju di sana masuk ke dalam rumah. Ya, rupanya Yongju adalah sosok yang menyelamatkan Minju dulu. Dan disinilah episode ke-6 berakhir. Setelah syok melihat Yongju di rumahnya, Minju mengajak gadis itu bicara di luar. Minju begitu senang mengetahui siapa penyelamatnya karena ia udah lama ingin bertemu. Namun entah kenapa ekspresi Yongju malah terlihat murung dan menilai itu bukanlah apa-apa. Yongju menolak saat Minju mendekat, lalu pemindai ekspresi Minju pun seketika aktif, dan ia melihat Yongju yang terasa seperti dilanda bersalah dan menyesal. Yongju tak menyangka takdir akan mempertemukan mereka seperti ini, begitu juga dengan Minju yang tak menyangka bahwa penyelamatnya adalah Yongju. Saat makan bersama, Minju bertanya mengapa ayahnya gak memberitahu mengenai Yongju. Ayah Minju tentu aja beralasan Minju gak pernah bertanya akan hal itu, apalagi Minju begitu ingin melupakan peristiwa itu. Pembawaan Yongju yang asyik dan ramah membuat suasana ceria, apalagi adik Minju begitu menyukai Yongju. Saat Yongju hendak pulang, Minju sebenarnya ingin Yongju tetap di sana agar bisa bicara, namun Yongju yang sepertinya ingin menghindari Minju pun menolak dan tetap pulang. Melihat sikap Yongju yang aneh padanya, Minju yakin ada sesuatu yang mengusik Yongju. Sementara itu, di rumahnya nenek Yongju terlihat kesulitan saat hendak mengambil air minum, sehingga akhirnya ia terjatuh. Yongju pun pulang larut malam, dan ia melihat neneknya yang masih bangun. Nenek Yongju berpura-pura tak terjadi apa-apa dan hanya mengomeli Yongju yang pulang larut malam. Keesokan harinya di sebuah restoran, Arum sedang makan bersama kedua orang tuanya. Rupanya hari itu adalah ulang tahun Arum dan Arum ingin merayakannya makan bersama orang tuanya. Orang tua Arum sebenarnya gak mau karena mereka menilai Arum udah terlalu tua untuk merayakan ulang tahun. Arum mengklaim ingin merayakan ulang tahun seperti anak-anak lain, karena selama ini kedua orang tuanya selalu cuek padanya dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Arum mengklaim ingin menikah 1 tahun lagi dan mempunyai anak. Ia ingin menjadi ibu yang baik untuk anaknya, tidak seperti ibunya itu. Ibu Arum mengklaim sudah memberikan yang terbaik untuk Arum, mulai dari uang, makanan dan yang lain, namun Arum menilai itu tak cukup karena selama ini ia selalu sendirian. Arum lalu dikejutkan dengan kedatangan Chan Hui di sana, sehingga ia ngumpet agar gak dilihat oleh Chan Hui. Rupanya Chan Hui ada di restoran itu untuk merayakan ulang tahun adiknya. Ya, Chan Hui mempunyai 4 orang adik, dan ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Hubungan Chan Hui dengan keluarganya terutama orang tuanya begitu harmonis dan saling menyayangi, tak seperti Arum. Arum yang melihat mereka pun menjadi iri dengan kehangatan keluarga Chan Hui. Saat hendak keluar dari restoran, Arum kepergok oleh Chan Hui. Chan Hui memperkenalkan adik-adiknya pada Arum, dan Arum pura-pura terkejut padahal udah tahu saat melihat perayaan ulang tahun tadi. Arum menceritakan dirinya juga berulang tahun hari ini, sama seperti adik Chan Hui. Setelah itu Arum terlihat makan di depan Toserba. Tak disangka, Chan Hui datang menyusulnya sambil membawakan kue yang ada lilin di atasnya. Ya, Chan Hui ingin merayakan ulang tahun Arum meski sederhana begini, namun hal ini udah cukup membuat Arum senang. Beberapa hari kemudian dihabiskan Minju mikir ada apa dengan Yongju. Sementara itu, Yongju dan yang lain sedang OTW ke rumah Minju untuk rapat proyek mereka. Yongju tiba dan menemui orang-orang desa. Mereka menceritakan beberapa hari ini Minju selalu mengganggu mereka dan ngomongin Yongju melulu. Minju juga meminta pendapat mengapa sikap Yongju berubah. Para penduduk desa lelah dengan Minju, dan mereka lega akhirnya Yongju datang.
Minju begitu senang dan berlari saat mendengar Minju datang, namun Yongju lagi-lagi bersikap cuek sehingga membuat Minju semakin heran. Rupanya mereka akan membahas mengenai sampel bir yang mereka buat. Setelah mencicipi bir mereka menilai ada yang kurang dan belum cukup baik untuk dijual. Mereka pun memperbaikinya lagi dengan berdiskusi satu sama lain, dan setelah itu Minju langsung mengeksekusi ide mereka, namun butuh waktu hingga bir racikan barusan bisa jadi sehingga mereka hanya bisa menunggu beberapa hari. Mereka lalu ngobrol santai, lalu Yongju dan Chan Hui menceritakan awal pertemuan mereka. Rupanya keduanya bertemu di pusat latihan, dan keduanya tiba-tiba aja bersaing di sana hingga akhirnya berteman akrab. Chan Hui lalu berinisiatif ingin pergi membeli kopi mereka dengan menggunakan skuter milik Minju, dan ia memaksa Arum untuk ikut bersamanya. Di perjalanan, Arum membicarakan keluarga Chan Hui yang begitu hangat. Arum terlihat begitu tertarik dan kepo dengan kehidupan Chan Hui, sehingga Chan Hui dengan pede meledek Arum itu udah jatuh cinta padanya. Arum tak membantahnya, bahkan ia memeluk pinggang Chan Hui dengan erat, dan tentu aja Chan Hui syok sekaligus senang. Yongju saat ini sedang menyendiri di pinggir sungai. Ia berandai-andai, jika ia tak menyelamatkan Yongju hari itu, apa situasi neneknya bakal berubah. Minju mendatanginya dan bertanya mengapa Yongju menghindarinya. Minju mengklaim tahu apa yang Yongju rasakan, namun ia meminta Yongju tak menghindarinya dan ia akan sabar menunggu Yongju menjelaskannya sendiri. Yongju berbohong bahwa ia hanya sedang banyak pikiran, dan ia berjanji akan menceritakannya pada Minju. Mereka lalu dikejutkan dengan kabar ayah Rao yang pingsan dan dibawa ke rumah sakit, lalu mereka pun bergegas ke kota untuk mengantar Rao ke rumah sakit. Rupanya ayah Rao divonis stroke iskemik dan harus menjalani operasi. Rao terlihat syok dan tak tahu harus apa, namun Yongju menenangkannya agar menandatangani surat persetujuan operasi. Melihat Rao, Yongju sepertinya teringat dengan dirinya dulu saat neneknya masuk rumah sakit. Rao bingung harus bagaimana karena ia tak pernah mengalami semua ini. Yongju menilai ini saatnya Rao untuk dewasa dan jadi anak yang berbakti. Yongju mengajak Rao untuk belanja keperluan ayahnya yang sakit, dan ia terlihat begitu paham, mungkin itu karena pengalamannya selama merawat neneknya. Yongju memberikan tips-tips untuk merawat ayah Rao. Tak disangka, Minju membayar tagihan rumah sakit ayah Rao. Rao sebenarnya menolak, namun Minju beralasan ingin membantu karena terinspirasi seseorang. Ia merasa bisa menjadi diri sendiri karena orang itu, dan ia berharap Rao tak sepertinya yang sempat putus asa karena tak tahu harus bagaimana dan bergantung pada siapa. Ia meminta Rao menerima bantuannya agar Rao bisa membantu orang lain di masa depan, dan tak lupa ia memberikan semangat pada Rao. Karena hujan, Minju bersikeras mengantar Yongju pulang meski Yongju awalnya menolak. Melihat sikap Minju, Yongju terlihat gugup dan salah tingkah. Saat sampai rumah, Minju hendak berpamitan namun nenek Yongju meminta Minju untuk mampir. Nenek Yongju mengajak Minju makan bersama karena ia yakin Minju adalah cowok yang sering dibicarakan Yongju akhir-akhir ini. Minju terlihat begitu senang dirinya sering diomongin Yongju, beda dengan Yongju yang malu banget. Melihat Yongju dan Minju, nenek terlihat begitu senang. Mereka tertawa bersama sambil nonton TV, lalu saat Yongju tertidur, nenek Yongju bilang bahwa ia ingin Yongju dan Minju terus akur. Minju mengaku bahwa ia menyukai Yongju, dan ia berjanji akan selalu akur dengan Yongju. Minju meletakkan Yongju di kasurnya, lalu nenek bercerita kejadian 6 tahun lalu. Saat itu Yongju sedang sibuk menyelamatkan Minju, sementara nenek Yongju mencoba menelepon Yongju karena merasakan sakit hingga pingsan. Setelah memastikan Minju selamat dan bertemu dengan ayah Minju, Yongju pulang ke rumah, dan ia begitu syok saat melihat neneknya udah terkapar tak sadarkan diri. Menurut dokter, nenek Yongju mengalami pendarahan otak dan terlambat dibawa ke rumah sakit. Operasi harus dilakukan namun tidak menjamin bisa sembuh seperti sedia kala. Sejak saat itu, Yongju merasa bersalah karena gak pulang cepat hingga akhirnya membiarkan neneknya pingsan dalam waktu yang lama dan terlambat ditangani. Minju begitu syok saat menyadari bahwa semua itu disebabkan olehnya, di mana Yongju sibuk menyelamatkan padahal neneknya sekarat di rumah.
Yongju begitu bingung karena dengan kondisi neneknya, ia butuh banyak uang namun gajinya sebagai pasukan khusus ndak cukup. Rupanya Yongju dan Minju sebenarnya pernah bertemu di rumah sakit namun mereka tak sadar. Akhirnya Yongju pun mengundurkan diri dari militer dan menggunakan uang pesangon untuk biaya rumah sakit, sedangkan Minju berangkat ke Jerman. Minju melihat-lihat kotak berharga milik Yongju, dan ia sadar bahwa dirinya lah yang membuat Yongju menyerah dengan impiannya dan hal yang ia suka. Keesokan harinya Yongju terbangun dan menemukan memo dari Minju yang meminta maaf. Yongju bertanya pada neneknya dan curhat mengenai keputusannya. Nenek Yongju memberikan wejangan pada Yongju agar melupakan masa lalu dan fokus ke masa depan. Yongju pun tersadar, dan langsung pergi menemui Minju. Namun setiba di desa, Yongju tak bertemu dengan Minju karena menurut orang-orang, Minju belum terlihat sejak kemarin. Mereka khawatir Minju kecelakaan dan hilang, karena sejak semalam cuaca begitu ekstrim. Hal ini membuat Yongju syok, lalu ia mencari Minju kemana-mana. Ia pergi berlarian ke gunung, bahkan ia tak peduli ketika keningnya tergores ranting pohon. Yongju akhirnya menemukan Minju di pondok tempo hari, lalu ia langsung mengomeli Minju yang membuatnya khawatir. Yongju lalu mengatakan ia tetap akan melakukan hal yang sama jika waktu terulang lagi, karena itu ia meminta Minju tak menghindarinya. Minju meminta maaf dan mengklaim masih butuh waktu untuk berpikir, karena ia merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa nenek Yongju. Ia meminta waktu agar bisa bersama Yongju, namun Yongju mengomelinya dengan kecepatan 100 km per jam bahwa ia tak mempermasalahkan hal itu lagi, karena ia merasa Minju membuatnya gila. Minju langsung memeluk Yongju dan berjanji takkan meninggalkan Yongju. Kemudian ia mencium Yongju, dan meski awalnya Yongju kaget, ia akhirnya membalas ciuman itu. Dan disinilah episode ke-7 berakhir. Setelah asyik berciuman dengan Minju, Yongju terlihat syok dan menyesal. Minju mengira Yongju itu menyukai dirinya, dan ia menggoda apakah Yongju barusan itu cuma hilaf. Yongju gak membantahnya namun ia menjadi salah tingkah. Lalu Minju yang melihat Yongju yang sepertinya belum yakin dengan perasaannya pun mengklaim akan menunggu. Minju dengan tulus berterima kasih sekaligus meminta maaf karena Yongju telah menyelamatkan nyawanya. Ia berjanji akan tetap di dekat Yongju dan menebus rasa bersalahnya. Sebenarnya Yongju begitu senang mendengarnya, namun ia berusaha tak memperlihatkan rasa senangnya. Melihat sikap Yongju yang malu-malu meong itu, Minju pun menggoda gadis itu. Semua orang khawatir dengan Yongju yang belum balik dalam mencari Minju padahal udah malam, namun mereka dikejutkan dengan Yongju yang datang sambil bercanda. Minju dan Yongju terlihat seperti orang pacaran, di mana Minju bersikap manis pada gadis itu sehingga membuat semua orang curiga. Yongju sendiri menjadi salah tingkah dan membantahnya, namun beda dengan Minju yang santai-santai aja. Setelah itu Yongju protes dengan Minju yang malah bersikap manis padanya di depan semua orang, padahal tadi bilangnya mau menunggu. Minju meledek Yongju bahwa ia memang janji menunggu, namun ia gak janji menahan sikapnya di depan orang-orang. Yongju yang malu sekaligus kesal pun membuat batasan agar Minju gak bersikap seperti tadi. Keesokan harinya, Minju begitu terkejut saat bangun tidur ada Chan Hui di ranjangnya. Rupanya tadi malam keduanya minum bersama, di mana Chan Hui bingung harus mencegah Arum yang akan kencan buta atau tidak. Sedangkan Minju bingung apakah harus sabar menunggu Yongju atau tidak, karena perasaannya udah meluap-luap. Kedua pemuda yang udah mabuk ini terlihat menyedihkan dengan perasaannya masing-masing. Pada akhirnya Chan Hui memberanikan diri melihat Arum yang sedang kencan buta dari jauh. Pasangan kencan Arum terlihat tertarik dengan Arum, namun Arum sendiri seolah tak tertarik karena ia selalu teringat dengan Chan Hui. Arum begitu senang saat ia memergoki Chan Hui yang melihat dari jauh, dan ia hendak pergi dari sana untuk menemui Chan Hui.
Pasangan kencan Arum tak terima karena Arum yang speknya lebih rendah menolaknya, namun Chan Hui menahan amarah pria itu dan membawa Arum pergi dari sana. Chan Hui membawa Arum melihat laut, dan dia dengan tingkah konyolnya menghibur gadis itu. Melihat tingkah Chan Hui, Arum tersenyum manis dan tak disangka Arum lalu mengajak Chan Hui pacaran. Hal ini membuat Chan Hui terlihat kaget namun sangat bahagia, bahkan ia langsung mencium pipi Arum dan bersorak seperti bocah. Sementara itu Yongju terus kepikiran dengan ciumannya dengan Minju dan sikap manis pemuda itu. Ia senang sekaligus waspada dan meyakinkan dirinya agar tidak goyah dengan mudah. Hari ini akan ada rapat tim, lalu Yongju, Rao dan Kang Bom begitu terkejut saat melihat Arum datang bersama Chan Hui. Chan Hui dengan bangga mengklaim dirinya pacaran dengan Arum. Tentu aja Yongju dan yang lain gak percaya sekaligus menilai Chan Hui ini halu, namun Arum membenarkan bahwa ia pacaran dengan Chan Hui. Tentu aja Yongju dan yang lain begitu syok, bahkan mereka semakin syok saat mendengar bahwa Arum sendiri yang nembak Chan Hui. Rao dan Yongju memberitahu hal ini pada Minju, namun Minju mengklaim udah tahu karena ia bisa menebak perasaan seseorang. Minju terlihat bersikap cuek pada Yongju padahal Yongju ada di sana. Rao berterima kasih pada Minju atas bantuannya, karena berkat Minju kondisi ayahnya udah stabil dan baikan. Minju memberikan beberapa wejangan pada Rao agar kuat, dan Rao yang mengagumi Minju pun ingin menjadi adik Minju. Minju benar-benar jaga jarak dengan Yongju sesuai janji, namun hal ini justru membuat Yongju kesal karena dicuekin. Mereka mencoba 2 sampel bir yang dibuat sebelumnya dan membandingkannya untuk dipilih mana yang dijual. Mereka berbeda pendapat karena masing-masing bir punya ciri khas sendiri, namun keduanya belum layak untuk dijual. Sementara itu di kantor, Direktur Pemasaran terlihat mengejek si Direktur Perencanaan karena timnya yang menangani proyek baru itu. Hal ini membuat Direktur Perencanaan kesal bukan main, dan saking kesalnya, ia berharap proyek itu gagal karena ia tak rela Direktur Pemasaran menang. Yongju menunjukkan sampel birnya pada Direktur, namun Direktur tidak puas dengan kualitasnya dan menyuruh Yongju bekerja keras lagi jika ingin cabang Busan selamat. Di rumah, nenek Yongju meminta Yongju mengajarinya cara merekam lewat ponsel. Tanpa ragu Yongju mengajari neneknya dan bermanja-manja pada neneknya itu. Saat ini Yongju dan yang lain begitu syok karena bir percobaan mereka gagal dan tidak diterima oleh direktur. Ibu-ibu membawakan minuman untuk menghibur mereka, lalu saat mendengar obrolan mereka, Yongju seolah mendapatkan inspirasi. Yongju menunjukkan idenya pada timnya, yakni ia ingin memproduksi bir di mana orang-orang bisa memilih sesuai selera mereka. Ia ingin merilis bir dengan ABV yang berbeda pada saat yang bersamaan. Lalu Minju yang bertugas membuat bir pun merasa ini ide yang bagus dan bisa diaplikasikan. Yongju tahu hal ini membutuhkan biaya yang banyak, namun ia akan menegosiasikan dengan perusahaan. Semua orang begitu optimis dan senang dengan ide Yongju ini, dan mereka yakin akan sukses. Yongju dikejutkan dengan kedatangan cewek cantik yang bernama Lim Juhi yang mencari Minju. Juhi adalah manajer tim pemasaran miras Baekmok, perusahaan saingan Jisang. Rupanya Juhi adalah mantan pacar Minju saat SMA dulu. Mereka pun ngobrol, namun Juhi heran mengapa Yongju ikut-ikutan nimbrung. Yongju mengklaim ia berhak tahu karena kini Minju adalah bagian dari perusahaan Jisang dan ia harus mengawasi perusahaan yang ingin mendekati Minju. Juhi bernostalgia bahwa dulu dialah yang mengejar Minju yang populer, tampan namun cuek, dan akhirnya ia bisa berpacaran dengan Minju. Chan Hui dan yang lain melihat mereka dari jauh. Lalu Chan Hui khawatir karena Yongju terlihat kesal karena cemburu, bahkan seolah bisa meledak kapan aja. Ia mengajak mereka turun tangan saat Yongju akan mengamuk karena Yongju kalau marah bisa lepas kendali. Juhi terus berceloteh mengenai kenangannya dengan Minju dulu saat pacaran, lalu Yongju yang mendengarnya pun seolah tertarik padahal dalam hatinya ia kesal dan cemburu. Juhi pura-pura tersandung agar menarik perhatian Minju, lalu Yongju yang melihat hal ini pun semakin kesal. Chan Hui yang sadar Yongju bakalan meledak pun langsung berusaha menghentikannya, namun tak disangka Yongju bisa meredam amarahnya. Yongju begitu kesal dan menggerutu sendiri, lalu Minju datang dan meledek Yongju yang menurutnya sedang cemburu.
Yongju membantah hal itu, namun Minju gak percaya dan terus menggoda gadis itu. Ia lalu mengajak Yongju kencan, dan mendengar hal ini pun Yongju terlihat senang namun pura-pura menolak dengan alasan mereka adalah rekan kerja. Ia mengingatkan Minju yang janji akan menunggu, lalu Minju pun pasrah dan mengklaim tak masalah jika Yongju menolak. Namun Yongju justru menentukan tanggal kapan mereka kencan yakni akhir pekan. Waktu kencan pun tiba, di mana Yongju berdandan begitu cantik dan berbeda dari biasanya, sehingga Minju dibuat terpana dengan kecantikan Yongju. Mereka pun kencan dengan bahagia, lalu Minju mengantar Yongju pulang di malam hari. Saat sampai di rumah, Yongju begitu syok karena neneknya gak ada di rumah, dan ia begitu terkejut saat mendapat kabar bahwa neneknya telah meninggal di rumah sakit. Di pemakaman, Yongju memutar rekaman neneknya yang sengaja meninggalkan rekaman di ponselnya. Dalam rekaman itu, nenek Yongju mengatakan udah memanggil ambulans. Ia meminta Yongju agar tidak menyalahkan diri sendiri. Rupanya nenek Yongju udah merasa waktunya telah tiba, dan ia merasa begitu bahagia saat pagi harinya melihat Yongju berdandan cantik untuk kencan. Karena itulah ia meminta untuk difoto saat dirinya begitu bahagia. Nenek Yongju meminta Yongju tertawa bahagia sepuasnya dan tidak memendam perasaannya. Meski sempat menangis, Yongju berusaha tersenyum menghadapi semua ini. Semua teman dan rekan kerja datang ke pemakaman, bahkan penduduk desa datang dengan Minju. Kemudian datang seorang pria parubaya, dan tak disangka dia adalah ayah kandung Yongju. Rupanya ayah kandung Yongju masih hidup, dan dulu ayah Yongju meninggalkan Yongju yang masih balita pada neneknya. Ayah Yongju merasa malu, dan ia mengklaim dulu ia malu mempunyai anak di usia muda dan merasa tak sanggup membesarkan anak. Meski marah, Yongju berusaha menahannya dan mengklaim telah hidup dengan baik meski tanpa ayah laknatnya itu. Ia memilih untuk keluar, lalu Minju datang untuk menghibur Yongju. Yongju terlihat tersenyum berusaha tak memperlihatkan kesedihannya, namun Minju yang tahu bahwa Yongju sedang sedih pun memeluknya. Minju kemudian menangis, lalu diikuti Yongju yang akhirnya menumpahkan tangisannya dalam pelukan mereka. Dan disinilah episode ke-8 berakhir. Setelah puas menangis, Minju menghibur Yongju agar tidak sedih. Ia meminta Yongju menangis dan menumpahkan segalanya agar lega. Sementara itu, saat Chan Hui mengantar Arum pulang, Arum mengklaim dirinya membayangkan hidup bersama Chan Hui kelak. Namun Chan Hui entah kenapa justru mengklaim tak bisa membayangkan hal itu, sehingga hal ini membuat Arum syok. Karena merasa berduka kehilangan neneknya, Yongju gak masuk kantor untuk beberapa hari. Oleh karena itu, Minju mendatangi Yongju dan mengajaknya ke desa agar tak kepikiran terus dengan neneknya. Di sana, Minju dan orang-orang desa berusaha menghibur Yongju agar tidak sedih lagi. Mereka membuat permainan agar Yongju melupakan sejenak kesedihannya, dan cara ini cukup ampuh untuk membuat Yongju ceria lagi. Yongju masih malu-malu jika berada di dekat Minju, apalagi di depan orang lain. Ibu-ibu menyarankan Minju agar gerak cepat jika ingin mendapatkan Yongju yang polos dan gak pernah pacaran. Di kantor, Arum dimarahi Direktur Perencanaan karena tak melaporkan apapun padanya, dan lebih menuruti perintah Yongju daripada dia yang atasannya sendiri. Ia bahkan mengancam akan mencegah produk yang akan Arum keluarkan bersama timnya nanti. Chan Hui yang tahu Arum sedang sedih pun menghiburnya. Malam harinya saat Chan Hui mengantar Arum pulang, mereka bertemu dengan ibu Arum. Arum tanpa ragu memperkenalkan Chan Hui sebagai pacarnya, namun ibu Arum tak terima putrinya itu pacaran dengan tukang roti panggang, karena ia tak ingin Arum malu jika punya pasangan seperti itu. Ia meminta Arum mencari pria yang sepadan, namun Arum tak peduli dan mengklaim Chan Hui adalah pria yang baik dan bisa meratukan dirinya terlepas apa pekerjaannya. Ibu Arum meminta putrinya itu tak termakan oleh kata cinta, namun Arum mengingatkan ibunya bahwa selama ini ia tak merasakan apa itu cinta dari ayah dan ibunya. Chan Hui yang masih di sana pun mencoba menghibur Arum.
Arum mengklaim ia kini tak ingin menikah. Ia menilai Chan Hui terlalu baik untuknya, dan ia merasa Chan Hui yang tumbuh dengan cinta dari keluarga, tak pantas untuknya yang punya keluarga berantakan. Chan Hui hanya terdiam melihat Arum yang mencoba untuk tersenyum. Yongju saat ini udah begitu ceria berkat ibu-ibu. Ibu-ibu membicarakan Minju dan mendukung keduanya agar cepat jadian. Saat sedang jalan berdua dengan Minju, Yongju ingin mengutarakan perasaannya namun ia terlihat gugup. Minju tersenyum karena merasa lucu dengan Yongju yang begitu polos. Ia menggenggam tangan Yongju, sehingga Yongju akhirnya berani mengucapkan bahwa ia mencintai Minju. Bahkan ia berani mencium Minju, sehingga keduanya saling mengucapkan kata cinta dan berciuman mesra. Mereka pun resmi pacaran, dan langsung berkencan keesokan harinya. Yongju berdandan begitu cantik dan berbeda dari biasanya, begitu juga dengan Minju yang tampil dengan kacamatanya agar terlihat keren. Malam harinya, Minju mengantar Yongju pulang dan mampir ke dalam rumah. Yongju terlihat canggung dan gugup berduaan dengan Minju di rumah, beda dengan Minju yang biasa saja, bahkan saat ia masuk ke kamar Yongju. Bir buatan mereka pun jadi, di mana ada 3 varian dengan tingkat ABV yang berbeda-beda. Yongju menunjukkan bir itu pada direktur pemasaran, lalu direktur begitu memuji bir itu dan menilainya begitu enak, sehingga mereka optimis bir ini akan disetujui untuk diproduksi. Yongju dan Minju menjalani hari-hari mereka sebagai sepasang kekasih yang bahagia. Minju selalu bersama Yongju, mengantarnya dan menemaninya kemana aja. Yongju dan yang lain senang bisa membuat varian bir baru, namun mereka bingung dengan nama bir mereka. Awalnya mereka bingung mau memberikan nama apa, lalu Yongju tiba-tiba punya ide dan mengatakan bahwa nama untuk bir mereka adalah Together. Nama itu ia ambil karena bir baru mereka ada 3 varian dan nama itu bisa mewakili semua varian. Semua anggota tim setuju dan menyukai nama itu. Yongju dan tim membawa bir itu ke perusahaan untuk pengujian internal, di mana yang menguji adalah para eksekutif perusahaan dan para pegawai. Namun pimpinan perusahaan takkan mencobanya hari ini karena masih berada di luar negeri. Setelah mencicipi bir itu, semua orang nampak puas dan menyukainya, termasuk para eksekutif perusahaan. Namun saat melihat angket penilaian, Yongju begitu syok karena entah kenapa nilai bir mereka begitu buruk dan semua orang menilai bir itu tak layak diproduksi. Direktur perencanaan alias Yom Janggun tak ingin bir baru yang diluncurkan itu sukses, sehingga ia meminta anak buahnya untuk melakukan sesuatu yang licik. Saat pengujian oleh petinggi perusahaan, Janggun menilai bir baru itu punya resiko yang tinggi. Karena ada 3 varian, ada kemungkinan salah satu yang gagal dan tak laku, sehingga membuat stoknya melimpah dan perusahaan rugi. Ia memanas-manasi para petinggi dengan argumen itu. Saat pengujian oleh para pegawai, anak buah Janggun menghasut pegawai lainnya untuk memberikan nilai yang jelek. Hal ini membuat nilai angket bir baru buatan Yongju dan timnya pun hancur. Semua anggota tim begitu syok melihat hal ini karena kecewa, padahal sebelumnya mereka yakin akan mendapat nilai tinggi. Keesokan harinya, pimpinan perusahaan akan menguji bir baru itu. Setelah pimpinan mencicipi bir itu, ia menilai bir itu begitu enak dan layak untuk dijual. Hal ini membuat Janggun protes, lalu Minju berdiri dan mengatakan ingin bir barunya ini dites secara eksternal biar adil. Ia ingin mendaftarkannya di kontes bir internasional, dan jika birnya memenangkan kontes itu, ia ingin birnya diproduksi secara massal. Lalu Minju juga mengajukan syarat, jika birnya menang, ia ingin mendapatkan wewenang penuh sampai peluncuran bir baru itu. Pimpinan perusahaan begitu suka dengan ide Minju itu dan sangat setuju. Para anggota tim begitu senang karena masih punya kesempatan dan ingin merayakannya, namun Minju menolak karena ada urusan dengan Yongju. Ia merangkul Yongju namun Yongju yang malu pun melepaskannya. Semua orang rupanya udah tahu kalau Yongju dan Minju itu pacaran, kecuali Kang Bom. Chan Hui dan Arum merayakan hal ini berdua sambil makan ayam goreng.
Arum mengklaim tak pernah memakan ayam goreng bersama orang tuanya seperti keluarga lain, dan ia berharap Chan Hui peka lalu mengajaknya berkeluarga dan melakukan semua itu seperti keluarga lainnya. Namun Chan Hui justru terdiam. Arum menceritakan mengapa dia jatuh cinta pada Chan Hui, dan ia penasaran mengapa Chan Hui tak ingin menikah. Chan Hui terdiam sehingga membuat Arum kecewa pada Chan Hui yang tak mau memberitahunya. Chan Hui rupanya punya trauma saat menjadi pasukan rahasia dulu sehingga takut dengan masa depannya. Chan Hui curhat pada Minju mengenai masalahnya dengan Arum, dan mengatakan salah satu alasannya adalah takut tak bisa melindungi Arum. Keesokan harinya Minju begitu senang saat Yongju datang pagi-pagi, sehingga mereka bisa menikmati sarapan bersama. Minju heran mengapa Yongju tak penasaran dengan masa lalunya, namun Yongju mengklaim tak tertarik akan hal itu dan memilih untuk menatap masa depan Minju dengannya. Minju begitu terkejut saat melihat keluarganya ada di desa, dan rupanya Yongju lah yang meminta mereka untuk datang. Orang-orang desa berusaha akrab dengan ayah Minju yang kaku itu. Mereka juga menceritakan kehebatan Minju dalam membuat bir agar ayah Minju bangga. Awalnya Minju dan ayahnya berdebat seperti biasa, namun semua orang bisa membuat suasana ceria mengabaikan ayah anak yang gak akur itu. Chan Hui akhirnya menceritakan pada Arum alasannya mengapa ia takut untuk menikah. Dulu saat ia masih jadi pasukan khusus, ia membunuh orang saat melaksanakan misi. Semua rekannya memujinya, namun Chan Hui justru merasakan trauma akan hal itu hingga sekarang. Ia selalu teringat dengan orang yang ia bunuh kapanpun dan dimanapun bahkan saat makan bersama keluarga. Karena itu ia pergi dari rumah agar keluarganya bisa makan dan hidup tanpa perlu mengkhawatirkannya. Ia yakin Arum takkan bisa menjalani kehidupan berkeluarga dengan orang sepertinya. Chan Hui begitu tertekan dan kembali trauma sehingga ia pergi dari sana. Arum menyusul Chan Hui lalu memeluknya, dan ia meminta Chan Hui agar tidak pergi karena ia ingin hidup bersama Chan Hui apapun kondisi Chan Hui. Yongju meminta Minju berbicara berdua dengan ayahnya. Awalnya keduanya canggung, namun Minju memberanikan diri bertanya pada ayahnya itu mengenai Yongju. Ayah Minju dulu menceritakan ia datang ke pemakaman nenek Yongju, namun ia tak masuk sampai ke dalam. Rupanya sejak kematian ibu kandung Minju, ia takut untuk masuk ke pemakaman. Dulu tanpa sepengetahuan Minju, ayahnya itu menangis di pemakaman ibu Minju. Ayah Minju menjelaskan semua kesalahpahaman Minju padanya agar Minju tak lagi membencinya. Keduanya menyesal karena bersikap keras kepala satu sama lain, hingga akhirnya kedua ayah anak itu menjadi dekat kembali. Bahkan ayah Minju begitu bangga pada Minju saat ini. Minju senang hubungannya dengan sang ayah kembali menghangat, dan ia berterima kasih pada Yongju yang mengajak keluarganya kemari. Keesokan harinya Minju menyerahkan birnya kepada kurir untuk dikirim ke penilaian kontes bir internasional. Saat acara, dewan juri mencicipinya dan mengumumkan siapa pemenangnya. Lalu Yongju dan timnya begitu senang ketika bir buatan Minju dinyatakan memenangkan kontes itu. Minju pun naik ke podium untuk menerima penghargaan. Setelahnya Minju mendatangi Janggun dan mengatakan rencana pria itu telah gagal. Rupanya Janggun menyogok kurir untuk menukar bir Minju dengan bir palsu. Ia takut bir Minju memenangkan kontes, namun rupanya Minju yang sensitif menyadarinya saat melihat kurir yang tegang. Minju pun mengancam kurir itu sehingga gak jadi menuruti perintah Janggun. Janggun pun begitu malu rencananya ketahuan. Minju dan semua anggota tim merayakan kemenangan ini. Beberapa waktu pun berlalu, bir itu pun akhirnya diproduksi massal dan siap beredar, namun saat hendak beredar muncul satu masalah. Entah apa yang terjadi, Minju meminta Yongju untuk tak mengirim bir yang dijadwalkan beredar hari ini, dan ia menilai bir mereka tak layak jual. Dan disinilah episode ke-10 berakhir. Beberapa hari sebelumnya, Minju merasa was-was karena mereka harus memproduksi sebanyak 3 juta botol.
Ia khawatir akan ada perubahan rasa para bir yang baru diproduksi itu, karena ada banyak kasus di mana bir yang diproduksi tidak sama dengan rasa awal. Dan kekhawatiran Minju pun beneran terjadi. Bir yang harusnya dikirim hari ini ternyata mempunyai rasa yang jauh berbeda. Minju ingin menunda pengiriman sampai ada solusi, namun Yongju menilai hal itu tak mungkin. Minju tak ingin pelanggan mendapatkan bir dengan rasa saat ini, karena itu ia ingin membuang produksi kali ini dan menggantinya. Karena memiliki wewenang penuh, ia ingin memproduksi lagi bir sesuai rasa. Namun Yongju menolak karena hal itu akan membuat tim dan perusahaan dinilai jelek karena tak bisa memenuhi permintaan. Keduanya berdebat sengit di mana Minju memikirkan rasa dan perasaan para pembeli, lalu Yongju yang memikirkan nama baik perusahaan. Tak ada kesepakatan antara Minju dan Yongju, keduanya kekeh dengan pendapat masing-masing. Yongju mencoba untuk meminta direktur pemasaran menunda perilisan, tentu saja direktur begitu marah dengan ide itu. Malam harinya Minju dan Yongju saling meminta maaf karena terlalu keras kepala. Meski sedang makan bersama, suasananya begitu suram karena keduanya sedang stres. Seminggu kemudian, bir baru itu akhirnya diluncurkan, tentu saja semua itu adalah produksi yang baru. Entah kenapa Yongju tak terlihat semangat meski bir mereka udah resmi dirilis. Ibu-ibu datang ke kediaman Yongju untuk menghibur gadis itu, karena mereka udah lelah menghadapi Minju yang akhir-akhir ini begitu murung. Mereka menceritakan Minju yang sampai pingsan karena terlalu bekerja keras. Yongju yang mendengarnya pun syok dan langsung bergegas menemui Minju. Yongju protes karena Minju terlalu sembrono, dan ia khawatir Minju kenapa-napa. Ia kini tak tahu dengan arah pikiran Minju, dan ia yang udah lelah pun meminta gencatan senjata dalam hubungan mereka. Yongju tak ingin putus hanya karena berbeda pendapat karena ia masih menyukai Minju. Sementara itu, Chan Hui yang ingin mendapatkan restu dari orang tua Arum pun berusaha membujuk mereka. Awalnya kedua orang tua Arum terlihat cuek pada Chan Hui, namun Chan Hui gak menyerah dan selalu mencoba bersikap manis. Ayah Arum terlihat menerima Chan Hui, beda dengan ibu Arum yang sepertinya masih menolak. Bukan Chan Hui namanya kalau begitu saja udah menyerah. Saat hendak berangkat, Yongju dikejutkan dengan Minju yang berada di depan pintu. Ia sebenarnya menolak ketemu karena mereka sedang gencatan senjata, namun Minju menolak dan kekeh ingin gencatan itu berakhir. Meski sok-sokan menolak, namun Yongju nyatanya juga akhirnya mau aja bahkan minta dicium saking senangnya. Setelah itu keduanya terkejut saat ada berita yang menyebut Miras Together punya rasa yang tidak konsisten. Suasana kantor pun menjadi heboh karena hal ini. Direktur pemasaran dimarahi CEO karena tak memberikan laporan mengenai pembatalan perilisan bir yang pertama. Yongju masuk dan melaporkan mengenai berita ini yang sudah menyebar dengan cepat. Ia curiga bahwa pembuat artikel ini punya dendam pada mereka, karena tahu betul kualitas bir baru ini. Direktur pemasaran yakin semua ini ulah orang dalam yang bekerja sama dengan perusahaan saingan. Janggun membantah hal itu tak mungkin, dan ia menyarankan CEO untuk menghentikan produksi bir itu. Minju, Arum dan Chan Hui mencurigai semua ini adalah perbuatan Janggun, karena itu ia mendesak anak buah Janggun yang menurut mereka pasti tahu sesuatu. Anak buah Janggun mengklaim tak tahu apapun, namun ia menceritakan pernah tak sengaja mendengar saat Janggun bertelepon dengan perusahaan pesaing. Arum langsung diam-diam menyelinap ke ruangan Janggun dan membuka komputernya untuk mencari bukti. CEO meminta saat ini fokus untuk mengklarifikasi berita itu dengan dalih semua ini adalah fitnah yang dibuat seseorang. Ia juga meminta untuk mencari pelaku yang menyebarkan berita ini. Kemudian Arum datang dan memberikan bukti bahwa semua ini adalah perbuatan Janggun. Arum melaporkan semua perbuatan Janggun yang selalu berusaha menjegal peluncuran bir ini disertai bukti-bukti. CEO pun murka dan meminta Janggun mengundurkan diri atau dipecat secara tidak hormat. Janggun begitu marah dan menilai semua ini kesalahan Minju. Janggun mengklaim dirinya adalah pegawai terbaik sejak dia bergabung dan sudah banyak berkontribusi pada perusahaan. Ia tak terima diperlakukan begini,
namun Minju berhasil menyadarkan pria itu dengan kata-kata bijaknya. Di rapat tim, Yongju berencana untuk menarik Bir dari pasar dan menangkap orang dari perusahaan pesaing yang terlibat dengan berita ini. Malam harinya Yongju pun bersiap-siap untuk menghancurkan mereka. Dan disinilah episode ke-11 berakhir. Yongju dan Chan Hui saat ini mendatangi tempat orang-orang yang menjelek-jelekan Bir mereka di internet, yang merupakan suruhan perusahaan saingan. Tentu aja keduanya dengan mudah menghajar mereka. Di rapat tim, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Bir mereka, Yongju membuat permintaan maaf pada publik, menarik lagi yang sudah beredar, dan memberikan kompensasi. Yongju ingin menggunakan media untuk mempromosikan Bir mereka. Yongju juga akan meyakinkan asosiasi tengkulak untuk membantu mereka, dan untungnya Yongju mengenal baik ketua asosiasi itu. Di depan pertemuan itu, Minju mengenalkan Bir Together pada peserta dan memberitahu keunggulan Bir itu. Ketua asosiasi tengkulak juga membantu untuk meyakinkan semua orang. Beberapa pekan setelahnya, Bir Together pun dijual dan laku keras. Yongju dan timnya merayakan keberhasilan mereka ini. Kang Bom begitu senang karena cabang Busan gak jadi ditutup, dan ia yakin Yongju akan kembali ke Busan juga. Keesokan harinya, manajer cabang Busan menghadap direktur pemasaran bersama Yongju. Direktur begitu senang dengan keberhasilan Bir ini, dan ia akan menepati janjinya untuk tidak menutup cabang Busan. Yongju meminta pada direktur agar mengembalikan Kang Bom ke cabang Busan. Direktur curiga Yongju bermaksud kembali, dan ia menegaskan bahwa Yongju adalah anggota timnya sehingga ia tak ingin Yongju pergi. Manajer Busan bernostalgia bahwa dia dulu begitu mengandalkan Yongju, dan kini ia tak masalah dengan keputusan Yongju. Ia ingin Yongju mengambil keputusan yang membuat Yongju bahagia. Yongju senang mendengar hal itu, namun ia memikirkan Kang Bom yang selalu menemaninya. Kang Bom rupanya mendengar kata-kata Yongju itu. Tak disangka ia mengaku bahwa ia menyukai dan menghormati Yongju. Ia mengakui perasaannya bukan karena ingin merebut Yongju dari Minju, karena ia sudah mengikhlaskan Yongju. Kang Bom mengklaim ini adalah terakhir kalinya ia menempel pada Yongju, karena itu ia meminta Yongju untuk memikirkan dirinya sendiri. Malam harinya Yongju mengatakan keresahannya pada Minju. Ia bingung harus memilih bertahan atau tidak, karena ia memiliki keinginan sendiri. Minju memberikan sedikit nasihat untuk menenangkan Yongju, karena ia tak masalah dengan keputusan yang Yongju ambil. Yang penting baginya adalah selalu bersama Yongju. Di kantor, Yongju sepertinya berniat untuk mengundurkan diri. Arum menyadari hal itu dan ia mengklaim akan mendukung penuh apapun keputusan Yongju. Ia ingin berteman dekat dengan Yongju, karena ia yakin mereka akan cocok. Yongju lalu masuk ke ruangan direktur. Direktur begitu bersemangat untuk mengembangkan Bir baru lagi, lalu ia juga ingin mempromosikan Minju dan Yongju, namun ia dikagetkan dengan Yongju yang menyerahkan surat pengunduran diri. Tentu aja ia tak habis pikir, namun ia bisa menerima alasan Yongju yang ingin menjadi dirinya sendiri. Yongju pun berkemas dan berpamitan pada semua orang yang sedih dengan kepergian Yongju. Yongju menemui Minju sambil menangis, karena ia pun sebenarnya begitu berat untuk pergi. Beberapa waktu pun berlalu. Minju membuka kelas pelatihan Bir di pabriknya, hal ini membuat Yongju cemburu karena pesertanya terlihat begitu tertarik pada Minju. Minju sendiri begitu senang melihat Yongju yang begitu menggemaskan saat cemburu begitu. Hubungan Minju dan ayahnya pun semakin membaik, apalagi mereka sering menghubungi satu sama lain. Chan Hui mengajak Arum ke rumah lamanya yang udah lama ia tinggalkan, dan di sana ia masak dan makan bersama dengan Arum. Setelah itu, Arum mengeluarkan cincin dan meminta Chan Hui melamarnya. Kali ini Chan Hui tak menolak, dan ia bersedia untuk menikah dengan Arum. Ia memberikan kotak hadiah pada Arum yang berisi KTP miliknya. Rupanya nama asli Chan Hui sebelumnya adalah Oh Chan Ran, dan ia menggantinya setelah keluar dari militer karena berharap nama barunya akan membuatnya seolah terlahir kembali.
Beberapa waktu berlalu, Yongju rupanya mendirikan toko khusus untuk menjual bir. Minju datang membawakan buket bunga dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Yongju membuka toko. Rupanya Yongju sejak dulu ingin memiliki toko sendiri, yang menjual bir dari pabrik kecil seperti Minju dulu. Minju sangat mendukung cita-cita Yongju itu, dan ia yakin nenek Yongju akan senang dengan keberhasilan Yongju ini. Lalu Kang Bom datang untuk memberikan ucapan selamat pada Yongju. Ia bercerita bahwa ia telah dipromosikan sebagai kepala bagian, posisi yang Yongju tinggalkan. Ia juga meniru cara Yongju saat mendidik junior-juniornya dulu. Setelah itu Rao datang, dan ia menceritakan bahwa ia mendapat karma, karena ada juniornya yang seperti dirinya dulu. Kemudian Chan Hui dan Arum datang juga. Kedua pasangan itu meminta bantuan untuk menulis undangan pernikahan. Rupanya Chan Hui berhasil mendapat restu dari kedua orang tua Arum, meski dengan perjuangan sulit. Kini semua orang begitu bahagia, karena tujuan mereka telah tercapai, terutama Yongju yang bahagia bersama Minju. Dan disinilah drama ini berakhir. Nantikan drama-drama selanjutnya hanya di channel kami, lalu jangan lupa subscribe dan like agar channel kami semakin berkembang, sehingga kami semakin semangat dalam upload video-video selanjutnya. Oke.